Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berjudul isolasi. My brother and sister, today's sermon I would like to give the title is the isolation. Firman Tuhan ini semacam motivasi kepada setiap kita. My brother and sister, the word of God is become like such a motivation for us Untuk merindukan Tuhan lebih lagi. to longing for God, to miss God more. Apa yang dicatat, apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini What I take note or what I want to give to all of you adalah persiapan para murid untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. is the preparation for the disciple to receive the Holy Spirit from the God. Nah, saudara-saudaraku, saya berharap melalui firman Tuhan ini My brother and sister, I hope from this word of God dapat memotivasi kita bukan hanya di hari ini, could motivate us not only today, tetapi di sepanjang hidup kita mengiringi akan Tuhan. but for the rest our life to follow God. Kita menjadi orang-orang yang merindukan Tuhan lebih lagi. We become the believer who really longing for God. Karena itu saudaraku, hendaknya kita memperhatikan dengan seksama apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. So there, my brother and sister, please pay attention what I would like to sermon for you today. Heaven. Mari kita lihat isolasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Let's see the meaning of isolation in the General Dictionary of Indonesian. Saya mengajak kita untuk melihat bagian yang pertama saja, saudara-saudaraku. I would like brother and sister to see the first part only. Isolasi adalah pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain, pengasingan, pemencilan, dan pengucilan. Isolation is the act of what to disparate between thing with another thing or man to another man. Yang ingin saya sampaikan adalah isolasi secara rohani, saudaraku. What I want to tell you, my brother and sister, this is the isolation, the spiritual isolation. Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya. God want us to be in His presence. Tuhan mau kalau kita mau naik lebih tinggi lagi, kita mulai memisahkan diri dari segala sesuatu yang dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. God want us to be higher, close to Him, and He want us to release all the things that can separate us with Him. Nah, saudara-saudaraku, saya membagi isolasi secara rohani menjadi dua. My brother and sister, I divide spiritual isolation become two parts. Yang pertama adalah terisolasi dari hadirat Tuhan. First is isolated from God's. Saudara-saudaraku, terisolasi dari hadirat Tuhan, tindakan manusia. My brother and sister, isolated from the God's presence is the act of the human. Dengan sadar maupun tidak yang mengakibatkan hubungannya terpisah dari Tuhan. Realized or unrealized, that make the relationship with God is separated. Sebaliknya diisolasi dalam hadirat Tuhan, Whilst the isolation from the God's presence adalah tindakan Tuhan kepada manusia dan kemudian diresponi oleh manusia tersebut, the act of God to the people or human and responds well by the human, sehingga mereka dapat masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. and they could get inside and relationship with God. Ini adalah kedua hal yang bertentangan, saudara-saudara. This is a contradictive. Dan saya rindu, saudaraku, kita menjadi di bagian yang kedua, diisolasi dalam hadirat Tuhan. And I'll miss all of us can be isolated into the God's presence. Dan mari kita bersama-sama melihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 13 dan 14, saudara-saudaraku. Let's see the Bible together in the book of Acts, first chapter, verse 13 until 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. And when they were coming, they went up into an upper room where both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zealots and Judas the brother of James. One accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brethren.
Nah, saudara-saudaraku, ayat ini tidak mencatat seluruh nama-nama dari 120 orang itu. My brother and sister, this verse doesn't contain all of 120 disciples at that time. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. But for sure, there are the people who witnessed when God was raised to the heaven. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada saat mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus setelah mereka diisolasi dalam hadirat Tuhan, My brother and sister, when they were filled with the Holy Spirit, mereka menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. they become the people who changed by God. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang penakut. Most of them are coward. Tetapi setelah mereka diisolasi dari hadirat Tuhan dan kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, When they were isolated into the God's presence, they were filled of Holy Spirit. mereka menjadi orang-orang pemberani. They will become very courage people. Mereka yang tadinya dikenal sebagai orang-orang yang tidak terpelajar, They were known by the uneducated people. tetapi hasil dari diisolasi dalam hadirat Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang bijaksana, yang punya kata-kata hikmat. But when they were isolated into the God's presence, they have become very wise. Nah, saudara-saudaraku, kita mau lihat proses terisolasi menjadi diisolasi. My brother and sister, we would like to see how from the isolated from become isolated into. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, Whatever our condition this morning, my brother and sister, apakah kita masuk dalam kelompok terisolasi dari hadirat Tuhan? whether we are in the group of isolated from God's presence, Apa yang harus kita lakukan pada pagi hari ini, saudara-saudaraku? what should we do this morning, my brother and sister? Kita bertobat, saudara. We repent, my brother and sister. Kita minta pengampunan daripada Tuhan. We ask forgiveness from God. Dan kemudian, saudaraku, And then kita masuk lebih lanjut lagi. we go further. Diisolasi dalam hadirat Tuhan. We were isolated into God's presence. Ada orang yang sudah masuk dalam pertobatan, There are people who are into repentance, tetapi tidak ada keinginan dalam diri mereka untuk masuk lebih dalam lagi, saudara. but there are no intention for them to get into deeper. Tetapi saya mau menantang setiap kita pada pagi siang hari ini. But I want to challenge all of you this morning. Jadilah seperti 120 murid yang siap diisolasi dalam hadirat Tuhan. To be the 120 disciples who were isolated into God's presence. Diisolasi dalam hadirat Tuhan, yang pertama kita butuh kerinduan, saudaraku. To be isolated into God, longing for Him. Saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. I believe all of us will have a miss or longing for God. Saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami lawatan Tuhan. I believe we will love of our God's presence. Saya percaya kita rindu untuk merasakan hadirat Tuhan. I believe we want to feel it, the God's presence. Tetapi saudara-saudaraku, But my brother and sister, seringkali kita tidak konsisten untuk melakukannya. we were not consistent enough to do it. Terkadang kita mencari Tuhan, Sometimes we look for God. terkadang kita meninggalkan Tuhan. Sometimes we leave Him. Terkadang kita ingin berada dekat dengan Tuhan. Sometimes we want to very near to God. Terkadang dengan perbuatan kita akhirnya kita jauh dari hadirat Tuhan. Sometimes by our action we become very far from God. Karena itu saudara-saudaraku, That's why my brother and sister, selain kerinduan, beside longing for Him, butuh konsistensi untuk mencari Tuhan. we need consistency to search for God's presence. Bukan hanya di hari Pentakosta saja. Not only on the day of Pentecost, Bukan hanya di hari-hari raya orang Kristen saja, not saudara. only the Christian Day celebration,
Tapi orang-orang yang rindu untuk diubahkan oleh Tuhan, But people who miss to be changed by God, yang siap untuk masuk dalam proses diisolasi dalam hadirat Tuhan. it's ready to isolate it into God's presence. Mereka harus konsisten terus-menerus mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. They have to be very consistent to find God, find Him, and find Him. Sehingga hasilnya saudara-saudaraku, And eventually, my brother and sister, seperti yang dialami 120 murid di hari Pentakosta tersebut. what was felt by the 120 disciples in the Pentecost day, Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. they were filled with the Holy Spirit. Atau dengan kata lain, mereka mengalami kebangunan rohani. Or we can say they had the spiritual growth. Mereka mengalami kebangkitan rohani. They have the spiritual growth. Mereka disegarkan dalam hadirat Tuhan. They were realized into God's presence. Saudara-saudaraku, inilah hasil diisolasi dalam hadirat Tuhan. This is the result if we are isolated into God's presence. Saudara-saudaraku, marilah kita masuk dalam proses diisolasi dalam hadirat Tuhan. My brother and sister, let's us get into the isolated into God's presence. Ini tantangan kepada setiap kita, saudara. This is challenge for all of us. Mungkin keadaan kita terisolasi, saudaraku. Maybe our time is isolated, Tetapi Tuhan menantang kita untuk masuk lebih dalam lagi. but God challenges us to get into it. Tuhan mau kita masuk dalam proses diisolasi dalam hadirat Tuhan. The God want us to be in the process isolated into God's presence. Saya percaya begitu banyak tantangan dan rintangan yang akan menghambat kita. I believe lot of challenge and obstacle will into us. Bukan hanya tantangan rintangan dari luar saja, saudara. Not only the challenge or the obstacle from external, Tetapi tantangan dari dalam diri kita, but saudara. our internal obstacle. Dan seringkali orang percaya gagal karena tantangan dari dalam, saudara. And most of the believer failed because the internal challenge. Tetapi biarlah di hari yang luar biasa ini, saudara-saudara. For this extraordinary day, Hari yang bersejarah ini, saudara-saudara. this historic day, Di mana pendahulu kita akhirnya mereka masuk dalam proses diisolasi dalam hadirat Tuhan. where our ancestors were isolated into God's presence, Dan akhirnya mereka naik lebih tinggi lagi, saudara. and they rise higher. Kita tidak terus ada di dalam level yang sama. We're not in the same level anymore. Sejak kita percaya sampai pada saat ini, kita terus ada di level yang sama. Since we believe until now, we only normal or in the same level. Tetapi Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi. But God wants us to get into deeper. Tetapi Tuhan mau kita naik lebih tinggi lagi. God wants us to be higher. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, And my brother and sister, kita mengalami yang dinamai dipenuhi oleh Roh Kudus. and we feel what is the name of filled by the Holy Spirit. Kita akan mengalami apa yang dinamakan kebangunan rohani, We saudara. will feel what is called by the spiritual growth. Revival terjadi, saudara. The revival happen. Renewal terjadi, saudara. Renewal happens.